Apa bedanya cara kita jualan pada saat tahun 2020, tahun ini, dan tahun-tahun sebelumnya? Saya pengen bocorin ke Anda, karena saya baru menemukan ramuan khusus yang bisa saya bagikan. Apa itu? Tonton sampai selesai. Jadi teman-teman semua, saya main Instagram itu kurang lebih di awal tahun 2020, tepatnya di bulan Februari. Jadi sebelumnya, tahun 2019, 2016, saya jarang aktif di Instagram. Saya murni pemain Facebook. Ya, yang main Facebook itu kalau bikin status ya bercerita, storytelling enak, karena tidak ada batasan 2200 gitu. Dari segi jamaahnya pun ya emak-emak banget lah gitu kan. Walaupun kadang banyak drama ya. Tapi ya tadi, ternyata yang saya pahami pada saat saya masuk Instagram, dari Facebook ke Instagram, ada banyak yang berbeda. Dari segi medianya berbeda, dari segi engagementnya berbeda, dari segi algoritmanya juga sangat berbeda, termasuk dari segi penghuninya pun berbeda. Jamaah Instagram dengan jamaah Facebook itu dua hal yang berbeda gitu. Nah maka di konten kali ini saya pengen membagikan kepada Anda apa saja sih yang saya lakukan di tahun 2020 ini yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana tahun sebelumnya saya nggak serius. Follower saya kenaikannya sebulan paling cuma dapat berapa doang, sehari paling cuma nambah 50-100 follower seharinya. Tapi di tahun ini kenaikan follower saya rata-rata setiap hari, teman-teman, setiap hari adalah 1000-1,500. Bahkan pernah bisa nyampe di angka 3000 followers gitu. Nah itu kok bisa? Apa rahasianya? Apa bedanya? Ini yang saya bagikan. Yang pertama, kalau dulu teman-teman semua, mindset saya adalah gimana caranya naikin follower sebanyak-banyaknya. Jadi saya fokusnya adalah ke follower, itu dulu. Ya, semakin saya fokus ke follower, ternyata follower gak naik. Asem tenan, cuma 50 doang sampai 100 follower doang setiap harinya. Gak signifikan. Nah ternyata konsepnya adalah berbeda, mindsetnya harus saya ubah. Fokus saya di tahun ini bukan ke naikin follower, tapi fokus saya adalah untuk naikin engagement. Apa itu engagement? Engagement adalah interaksi. Kok berhubungan dengan engagement, Kang? Karena sederhananya gini, jangan sampai kita melupakan followers kita yang lama, existing audience, tapi kita fokus ke korban baru terus dalam tanda kutip. Ya, nyari market baru terus, yang lama dilupakan. Salah ya, tugas kita adalah justru menservis sebaik mungkin followers lama, existing audience gitu. Dengan cara apa? Bangun engagement, interaksi. Sering saya katakan, content is king, engagement is kong. Saking pentingnya engagement. Apa itu engagement, Kang? Gampangnya adalah setiap kali Anda bikin status, Anda balesin komen mereka. Ya, balasin komen mereka, kasih love gitu kan, komen-komen mereka. Setiap kali mereka ngasih DM, Anda balas gitu kan. Pada saat ngasih live, Anda sapa dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan engagement. Dan di Instagram, engagement itu terdiri dari yang namanya like, komen, save. 3 poin ini menjadi patokan ataupun indikator ketika engagementnya tinggi. Jadi bikinlah konten yang bisa engage, yang bisa di like, bisa di komen, dan bisa di save sama orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu teman-teman saya mikirnya adalah karena saya main Instagram tujuannya untuk jualan, maka kebanyakan dulu saya benar-benar selling, murni selling. Sebagaimana nama saya, Dewa Selling gitu kan. Tapi ini sosial media. Sekali lagi, ini sosial media. Instagram adalah sebuah sosial media. Karenanya di tahun 2020 saya justru dibalik. Yang sharing justru saya utamakan. Saya lebih perbanyak porsinya dibandingkan selling. Nah, sharingnya banyak, sellingnya baru sesekali. Prinsipnya sering saya sampaikan kepada teman-teman semua juga, sharing dahulu, selling kemudian gitu ya. Jadi pada saat saya mau jualan, saya bikin konten carousel dulu yang banyak, baru jualan. Pada saat saya pengen launching, saya bikin live dulu kayak begini misalkan di Instagram, baru jualan gitu. Tidak langsung tiba-tiba jualan. Itu cara jadul. Itu yang kedua. Fokus kita adalah sharing, giving value, baru selling, baru mancing. Yang ketiga adalah dulu saya cuma fokus ngasih like di komentar orang, cuma ngasih like di status orang lain, gak pernah komen. Karena pikir saya waktu itu, ngapain gue capek gitu kan, komen-komen ngabisin waktu. Tapi ya apa salahnya kita luangkan waktu, katakanlah dalam sehari itu beberapa menit atau sekian jam doang gitu kan, untuk menyapa dengan audiens kita, menyapa followers kita. Ini persis dengan prinsip sebelumnya. Maka kalau dulu fokusnya ada ngasih like status orang, kalau sekarang ngomenin status orang.
ya, kasih komentar, ya, kasih apresiasi. Jangan pelit ngasih like status orang, jangan pelit juga komen untuk di status orang, ya. Jangan cuma sampai gini, Anda berharap engagement-nya tinggi, di like, di komen, di save, Anda sendiri gak pernah yang namanya nge-like, komen, dan bahkan nge-save status orang lain. Awas karma, ya. Itu yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat, dulu teman-teman saya fokus bermain di caption pendek. Karena saya pemain Facebook. Oh, berarti kalau Facebook mah leluasa panjang, ya Instagram pendek-pendek aja lah gitu. Nah, sekarang saya berubah ya. Saya ubah caranya, tetap pakai caption panjang. Kalau panjangnya panjang banget, saya gunakan carousel. Maka dari 1 sampai 10 kotak di carousel itu, di slide-nya itu saya isi semuanya. 10 kapasitas 10 ya mentokin sampai 10. Kalau masih belum cukup juga ya di captionnya banyakin juga 2200 karakter ya. Nah, kalau dulu mikirnya ya Instagram yang penting ya gambarnya doang bagus, terus juga captionnya gak usah panjang-panjang lah. Sekarang enggak, bener-bener carousel dimentokin, caption juga dimentokin, dibuat panjang. Jadi sekali lagi, kalau dulu saya bermain di caption pendek, sekarang bermain di caption panjang. Yang kelima, kalau misalkan dulu saya bermain Instagram itu gak pernah pakai hashtag. Kenapa gak pakai hashtag? Tuh ngerti, saya gak ngerti hashtagnya kayak apa. Kadang pakai hashtag cuma pakai nama doang gitu, DWK Prayoga udah gitu doang ya. Padahal ada ilmunya saudara-saudara gitu kan. Ternyata hashtag itu ada ilmunya. Carilah hashtag yang relevan sama postingan, yang sesuai dengan akun, yang bisa kompetitif dan lain-lain. Itu pakai ada risetnya gitu loh. Nah, dulu saya tanpa hashtag, sekarang pasti pakai hashtag bahkan ketika saya sharing. Ya, kenapa begitu? Karena setelah saya riset, setelah saya pelajari, setelah saya dalami, yang namanya konten dari Instagram ada impresi berasal dari hashtag. Apa itu impresi? Jangkauan ataupun katakanlah orang lain seberapa sering lihat postingan kita, itu impresi jatuhnya. Ya, nah ternyata ada yang berasal dari hashtag. Artinya apa? Kalau misalkan kita tuh tidak menggunakan hashtag, kita mengurangi kemungkinan besar adanya reach dari hashtag tersebut. Maka sayang banget. Maka gunakanlah hashtag mulai saat sekarang ya. Nah, dulu kalau misalkan saya ngepost pasti selalu pakai yang namanya single post atau postingan quote-quote doang. Ya, udahlah, bikin quote, terus foto lagi eksis, foto main style gitu ya, upload gitu-gitu doang gitu kan. Sekarang karena si Instagram menyediakan fitur carousel dengan slide microblog ya, kalau mungkin Anda sekarang sering lihat gitu, ya udah saya manfaatkan. Jadi kalau dulu pakai single post, sekarang plus carousel post. Bahkan efek carousel post efek carousel post itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan followersnya naik signifikan. Dari awalnya cuma 50 sampai 100 per hari jadi 1000 sampai 1500 per hari. Salah satunya adalah karena konten carousel post. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah dulu saya seringkali malas untuk live. Jadi kan di Instagram ada fitur live tuh kan. Males kalau mau live di Facebook aja gitu kan. Nah, sekarang tidak bisa demikian. Saya menggunakan fitur yang ada di Instagram. Ya udah, akhirnya saya live juga. Jadi setiap seminggu sekali minimal saya coba untuk menyapa teman-teman saya di Instagram, para followersnya ya. Kenapa begitu? Goalnya tadi juga untuk membangun kedekatan sama mereka gitu ya. Pastinya nanti ujung-ujungnya kalau pada saat saya mau jualan ya lebih gampang gitu kan, lebih dipercaya, lebih punya kredibilitas, punya otoritas dan lain-lain. Itu setidaknya yang berbeda pada saat Anda ingin jualan di Instagram laris manis di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, 2018 dan 2020 sebelumnya ya. Dan pastinya untuk saat ini karena saya baru saja mengembangkan platform keren tentang jualan online supaya teman-teman bisa makin laris manis lagi, Anda silakan gunakan belanja.bio atau belanjabio.com/lagi untuk bisa mengoptimasi penjualan Anda di Instagram. Ya gitulah pokoknya, pakai ya, silakan pakai, pokoknya gak akan nyesel, dijamin. Terima kasih.